Apa yang membuat anak-anak usia masih belia punya insting membunuh? Nah, itu dia tuh. Itu dia, tidak hanya memiliki insting, tapi juga bahkan melakukannya. Itu yang kemudian kita kecam bersama ya. Kita coba nanti akan gali hal ini, Vi. Pertanyaan Anda mungkin tidak bisa dijawab oleh saya. Iya, betul. Kita akan coba tanyakan langsung nanti kepada psikolog anak dan Sudah juga ada kok depan remaja. kita nih. Sudah hadir depan kita langsung undang saja. Ada Mbak Vera Ita Selamat pagi, Biliana Mbak Vera. Apa Hadi kabar, Wijoyo. Mbak? Selamat pagi, Mbak. Pagi-pagi Mbak Vera kita undang Silahkan, studio. kabar sehat, Mbak? Iya, sehat. Monggo, silakan, Mbak. Iya loh, pagi-pagi nih kita. Iya. Kita celahkan masyarakat, Mbak, hari Habis ini. sahur kan istirahat lagi ya, Mbak ya? Dan juga Oke. Mbak, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Pak Adrianto. Pak Adrianto ini merupakan ayah korban Dari tragedi yang terjadi di wilayah Sukabumi ya, yang kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sudah bergabung ya? Selamat pagi, Pak Adrianto. Selamat pagi, Mbak. Ya. Pak Terima Adrianto, kasih, kita Pak berduka Adri. cita yang sedalam-dalamnya Pak ya dari peristiwa yang terjadi. Berapa lama Pak anak ini atau putra Anda ini menjalani perawatan Pak? Kalau untuk perawatannya itu kurang lebih sekitar 7 atau 8 jam setelah masuk ke rumah sakit itu. Tapi nyawa tidak bisa tertolong ya Pak ya setelah itu ya? Ya, betul. Tidak bisa Pak Adrianto tertolong. mungkin bisa dijelaskan Pak, mohon maaf ini kami membuka luka Anda. Kondisi terakhir dari anak Anda pada saat dibawa ke rumah sakit seperti apa Pak? Kalau kondisi terakhirnya anak kami ini, kami mengetahuinya setelah mendapatkan informasi dari salah satu guru yang menelpon langsung ke saya bahwa menanyakan anak saya ini apakah ada di rumah atau tidak waktu kejadian itu. Jadi saya mendapatkan informasi itu dari guru ini dan itu saya mencari kebenarannya langsung ke anak untuk menelpon waktu itu. Tapi setelah saya telepon tidak mendapatkan jawaban dari anak saya karena handphone itu mungkin sudah entah berada di mana, tapi saya mendapat informasi yang lebih akurat bahwa anak saya sudah berada di rumah sakit waktu itu. Anda sempat menyaksikan kondisi anak Anda pada saat itu? Kami sempat menyaksikan kondisi anak saya setelah kami mendapatkan informasi bahwa anak kami ini sudah berada di rumah sakit. Itu sekitar jam 6 sore menjelang maghrib waktu itu. Iya. Di rumah Kondisinya sakit. seperti Parah, apa Pak? Pak? Pas di rumah sakit itu Pak? Kondisi anak kami ini sudah sangat parah dengan kondisi luka di tangan dan di kepala. Kalau untuk di tangan itu dengan lukanya itu sudah menganga dan dalam kondisi tangan sudah kelihatan tulang. Tulang tangan itu sudah kelihatan. Dan untuk di kepala yang kami lihat luka sobek dan menganga kelihatan tulangnya. Baik. Pak, informasinya mohon dikonfirmasi Pak ya. Ini kali kedua ya putra Anda menjadi korban sasaran, betul Pak? Betul sekali. Dengan waktu kurang lebih dari sebulan untuk yang kedua kali ini. Oke. Kondisi pada saat pertama kali mengalami seperti apa Pak? Kalau kondisi yang kedua ini, ya kondisi dalam keadaan sudah tidak sadar saat kondisi yang waktu kami melihat di rumah sakit itu, Mbak. Dengan ini dilakukan dengan orang yang sama atau tidak Pak? Untuk dengan kejadian yang kedua ini berbeda orang, Mbak. Tapi masih satu sekolah dengan kejadian yang pertama. Oke. Artinya anak Anda dengan pelaku penganiayaan pertama dan kedua ini saling mengenal tidak? Tidak saling mengenal sama sekali, Mbak. Kenapa putra Anda jadi sasaran Pak? Apakah memang ada masalah?
tawuran lah, sebutlah Anda seperti dapat itu. informasi? Yang kami dapat informasi di saat ini, kalau permasalahan pribadi mereka tidak saling mengenal. Tapi dari informasi yang kami dapat saat ini, ada mungkin yang diduga menurut kami secara saat ini ada kemungkinan ada kaitan-kaitan dengan permasalahan yang dari pertama. Itu baru dugaan kami sementara sebagai pihak keluarga. Iya. Apakah mungkin juga almarhum sempat juga mungkin terlibat, Pak? Mohon maaf sebelumnya dengan aksi tawuran ini, gitu. Kalau almarhum tidak terlibat, Pak. Jadi sewaktu dia keluar dari rumah itu, dia izin dan saya mengetahui dia pergi untuk izin mengerjakan tugas kelompok yang dia sempat ketinggalan selama waktu kejadian kasus yang pertama. Ya, dan kedua mau mengambil sesuatu barang yang dia punya. Waktu itu dia izin ke saya itu mengambil sweater, izinnya ke saya. Sekalian mengambil sweater, gitu. Izin ke saya waktu itu. Izin Pak, artinya memang ini perlu dikonfirmasi sekali lagi biar tidak ada informasi yang simpang siur. Anak Anda ini tidak pernah sekalipun terlibat dengan aksi tawuran, tawuran sama sekali ya Pak ya? Iya, untuk saat ini informasi yang kami dapat seperti itu. Baik, kita tahan dulu informasi dari Bapak, Pak. Kita di studio juga sudah ada Mbak Vera ini, seorang psikolog anak dan juga remaja. Mbak Vera, pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. 3 orang, statusnya pelajar, Mbak. Ya. Dan pada saat kejadian yang kemudian berujung dengan meninggalnya korban ini, dilakukan juga live ya di media sosial gitu, Mbak. Ini apa sih, Mbak, yang sedang terjadi? Maksudnya apa gitu loh, Mbak? Kalau ditanya apa yang sedang terjadi, saya juga bingung ya, karena ini kan setelah nggak habis pikir kan pasti ya, Mbak? Iya, setelah pandemi ini kan kita segala aspek mencoba bangkit ya, mencoba bangun kembali gitu ya. Tapi ternyata yang negatif-negatif ini juga ikutan terjadi. Kalau kita bicara soal remaja, karena ini kan pelakunya masih usia belasan ya, masih udah masuk SMP, usia remaja, SMP 14 tahun saya baca, itu kan memang usia-usia yang memang rawan untuk melakukan suatu hal yang tanpa berpikir dulu gitu ya. Tanpa memikirkan konsekuensi panjangnya, terus mereka suka sensasi gitu ya, walaupun itu mungkin berbau kekerasan, tapi bisa jadi di kalangannya mereka, di pergaulannya mereka itu dianggap suatu yang cool gitu ya. Itu dimungkinkan Mbak, di usia-usia tersebut? Makanya mereka IG live gitu ya, makanya mereka live karena to get the attention tadi ya gitu. Jadi kan mereka suka menjadi pusat perhatian, suka dianggap keren, suka dianggap berani gitu ya, sekarang mencari sensasi. Pada dasarnya remaja seperti itu. Nah, beberapa tahun belakangan ini diperburuk juga oleh pandemi, anak-anak kan ekspos terhadap digitalnya sangat-sangat luar biasa, ya kan? Jadi anak bisa dapat referensi ya, masukan dari mana saja. Karena berserak ya, Mbak, jujur aja berserak memang kan. Tuh, di mana-mana merata gitu kan. Kalau saya melihat karena banyak ini perlu ditelaah juga nih, mereka tuh konsumsi apa sih? Tontonannya seperti apa sih gitu ya? Karena nggak apa ya, tidak masuk di akal anak sekonyong-konyong gitu ya langsung bawa senjata tajam langsung menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Artinya ada indikasi memiliki referensi ya? Ya, tontonan apa, gamenya apa gitu ya. Saya rasa juga tidak melulu kita balik lagi ke orang tua ya, walaupun tugas utamanya memang orang tua nih yang melakukan pendampingan, pengawasan gitu ya. Tapi dalam hal ini orang tua juga perlu dibantu kayaknya untuk sama-sama. Jadi ini beberapa pihak perlu kerja bareng kalau menurut saya. Ini ada apa sih gitu ya? Apa sih yang membuat anak-anak ini gitu ya? Mungkin kalau dari sisi pola asuh, mungkin iya kita mesti lihat lagi, evaluasi lagi. Apakah anak-anak ini memang terbiasa hidup dalam kekerasan? Ya, atau mereka sendiri korban kekerasan di rumah gitu ya dari pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Nah, itu mesti dilihat. Atau memang sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga bisa jadi. Betul. Itu bisa menjadi salah satu indikator. Ya, terus satu lagi yang penting, tidak pernah diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan tepat. Gitu ya. Conflict resolution. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih baik. Itu mungkin selama ini yang referensi yang dilihat, kalau saya nggak suka sama orang itu, saya nggak tersinggung, punya masalah dengan orang itu, ya pakai caranya seperti itu.
Gitu. Meskipun juga kalau kita lihat ada beberapa informasi tidak hanya dari wilayah Sukabumi saja, tapi dari wilayah Bogor, Cianjur, dan beberapa hal, Blitar juga. Ya. Nah, pihak kepolisian bahkan memang sempat menemukan ada beberapa benda tajam di kamar seorang anak yang masih remaja. Itu di luar pengawasan orang tua, Mbak. Itu kan tidak mungkin ya sebenarnya. Nah, nah ini kan juga pengawasan sama pendampingan orang tua penting menurut saya tadi kan ya. Jadi satu hal lagi, jadi orang tua di zaman sekarang, after pandemic apalagi gitu ya, itu cukup berat. Ya, cukup berat ya. Cukup berat. Karena mereka juga mencoba bangkit, dari sisi ekonomi juga mereka dituntut bekerja lebih keras gitu ya. Jadi mungkin ada bolongnya nih di pengawasan dan pendampingan. Udah gitu banyak orang tua yang terus terang ya yang datang ke tempat praktek saya juga kewalahan karena anaknya memang sangat lekat sekali Diakui dengan itu oleh mereka. Ya, karena memang dengan gadget, pancaran dengan gadgetnya lebih ya. besar. Nah, yang kita tahu kan game-game yang sekarang lagi tren itu kan memang berbau kekerasan semua. Banget. Gitu. Itu ya, Mbak, ya. Dimana misalnya dia salah satu game yang saya tahu gitu ya dia bisa Yang gambarnya kotak-kotak itu loh, Mbak. aku nggak tahu yang mana. Gitu ya. Nah, itu kan mereka bisa belanja baju, armor, senjata. Nah, Betul, senjata. kalau ini exposure-nya berlebihan, ya, saya nggak bilang anak yang hanya nonton ini terus nanti berlaku seperti ini, tapi ini kan kontribusi multifaktor, gitu ya. Udah pun dia nontonnya begitu, mungkin pengasuhannya nggak pas. Dan tidak ada juga yang membimbingnya bagaimana. Ya, Pengawasan tidak ya. ada pengarahan untuk Itu. menyalurkan energi fisiknya kemana, gitu ya. Karena remaja itu kan sebenarnya butuh banyak gerak. Yes. Kemarin pandemi kan ditahan gitu ya. Betul. Mereka butuh Dikungkung. banyak Jadi sekarang gerak, waktu ya. mereka show off gitu ibaratnya ya. Ya, butuh bersosialisasi secara langsung, Ya, gitu ya, ya. Nggak hanya mungkin yang kekerasan fisik, tapi kekerasan misalnya lewat texting, itu kan mereka juga banyak tuh sekarang ya, kayak cyberbullying dan sebagainya macamnya iya, itu betul. banyak. Karena anak-anak ini kan Oke. sosialisasi secara nyatanya ketemu dengan orang secara langsungnya tuh kurang gitu. Kurang. Padahal untuk belajar empati, untuk belajar mengenali, oh kayaknya Maria udah mulai nggak suka nih kalau saya ngomong kayak gitu kan ketemu langsung. Mereka belajar cues nonverbal tuh secara langsung, nggak bisa lewat ini. Makanya orang netizen bisa julid banget ya Nah, kalau di iya. itu karena nggak ngelihat Nggak ketemu langsung. orangnya yang seperti apa Sebetulnya, tuh gitu. sebetulnya Maria bukan nggak suka banget sama itu. Sama siapa ya? Mbak Maria tuh nggak enak banget sama Mbak Vera. Harus motong karena kita harus jeda gitu loh. Nah, itu dia Mbak maksudnya. Nah, itu. Jadi mohon maaf ini obrolan kita cukup menarik ya. Nanti kita akan bahas juga Ya. seberapa besar pengaruh gitu ya game-game yang saat ini penuh dengan kekerasan secara psikologis kemudian mempengaruhi anak-anak. Usai jeda ya saat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Menyambung pertanyaan saya tadi, Mbak. Memang ada tidak sih kemudian penelitian yang menunjukkan begitu ya, seberapa cepat dan seberapa dalam pengaruhnya seorang anak di usia-usia remaja itu melihat berbagai hal kekerasan, terlebih lagi game ya. Mereka kan passionate banget dengan game gitu ya, melihat hal-hal game-game kekerasan dengan kemudian timbulnya pada behavior mereka, perilakunya. Oke, ini memang setahu saya belum ada penelitian yang benar-benar persis berapa jam sih anak ini atau berapa lama durasinya anak ini mengkonsumsi satu game berbau kekerasan misalnya, terus baru berpengaruh ke perilakunya gitu ya. Cuma gini, batasan wajarnya untuk anak-anak usia sekolah dasar itu 2 jam sehari, 1 sampai 2 jam sehari. Gitu untuk berinteraksi dengan gadget di luar belajar online ya. Kan kalau sekarang ada yang lesnya online apa segala macam. Di luar jadi 1 jam. 1 sampai 2 jam. Gitu ya yang untuk main game atau dia nonton Tapi tetap YouTube. pengawasan ya. Ya, gitu ya. Tetap yang dilihat. Nah, ini tetap yang dilihat sesuai dengan rating usianya. Kadang kan kita orang tuh oh tuh game buat anak-anak boleh gitu. Padahal mungkin ratingnya 18 plus. Gitu ya, tapi yang main anak usia sekolah dasar, nah itu salah. Nah, jadi kalau dari dilihat batasan wajarnya itu 1 sampai 2 jam sehari, jadi kalau misalnya melebihi dari itu, terus ditunjang faktor-faktor lain ya, anak ini tidak ada penyaluran tadi aktivitas fisik, pengasuhannya mungkin kurang pas juga, komunikasi dengan orang tua juga mungkin kurang. Sosialnya gitu. dengan teman sebaya juga berkurang. Nah, atau dia terbiasa juga melihat kekerasan dalam kehidupan nyata gitu ya, mungkin pengasuhannya juga diwarnai dengan kekerasan fisik. Nah, itu komplit sudah seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang dibutuhkan pendekatan dari berbagai macam faktor. Oke. Saya ke Pak Adrianto lagi deh. Pak Adrianto, itu pada saat kalau kita lihat ya Pak ya, tadi di kasus ini mungkin cepat terungkapnya juga karena memang ada unsur IT atau mungkin live di media sosial ya Pak Adrianto ya. Sebetulnya pada saat kejadian itu
ceritanya putra Anda dari teman-teman putra Anda ini lagi sedang apa, Pak? Begitu loh. Kok bisa jadi sasaran seperti itu? Yang kami dapatkan informasi di saat almarhum ini keluar dari rumah itu dia meminta izin sekitar setengah 3 sore hari Rabu untuk mengerjakan tugas yang dia sempat ketinggalan dan mengambil sesuatu benda maksudnya seperti baju waktu itu dia bilang. Setelah kejadian itu saya mendapatkannya itu kabar sekitar jam 5 sore atau menjelang jam 6 sore bahwa anak saya itu sudah berada di rumah sakit. Tapi setelah kami bertanya-tanya dan mencari informasi bahwa memang barang yang dicari itu dan tidak ada di tempat yang dia cari, yang dia yang dia tuju, Yang dia akan datangi. Oke. datangi seperti itu. Oke, Pak Adrianto, kalau kita lihat kan di cuplikan tayangan di media sosial tersebut pada saat kejadian ya Pak ya, itu nampaknya dilakukan di sore Kayak hari ya Pak ya, lahan pagi kosong atau ya? sore hari dan juga di Betul. lahan kosong. Bisa digambarkan tidak sih Pak, lokasi itu sebenarnya seperti apa kondisinya dan juga apakah memang lokasi tersebut memang biasa digunakan sebagai lokasi tawuran atau bagaimana Pak? Kalau untuk lokasi dari rumah kami ke tempat lokasi itu tidak terlalu jauh. Kurang lebih sekitar 500 meter kurang lebih seperti itu. Dan tempat lokasi terjadi TKP itu memang perumahan baru tapi salah satu akses jalan besar untuk menuju ke desa lain di situ. Dan memang di waktu kejadian itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore itu terjadi hujan besar kejadian itu waktu itu. Jadi memang karena hujan besar. Nampak sepi ya? Dan iya, jadi sepi. Biasanya jalan itu ramai, Mbak. Biasanya jalan itu ramai. Tidak memang untuk jalan lalu lalang masyarakat sehari-hari di situ. Oke, Pak, Gitu. saat kejadian itu atau mungkin korban itu pamit izin untuk mengambil sesuatu itu bersama rekan-rekan atau seorang diri, Pak? Dan saat kejadian itu ada teman-teman korban yang lain? Di saat dia izin ke saya sendiri, Pak, sendiri, karena dia mau meminjam motor. Makanya saya bilang ke almarhum, 1 jam kamu sudah harus pulang, saya bilang, karena kita belajar dari kesalahan yang sudah kemarin. Semenjak kesalahan itu kami menjaga anak ini supaya benar-benar kami bisa kontrol untuk kegiatan sehari-hari. Cuman di waktu itu karena dia ingin mengerjakan tugas dan saya memberikan waktu kurang lebih 1 jam dia harus sudah sampai lagi di rumah. Tapi yang kami terima berita yang tidak baik. Kabar justru yang Kabar tidak duka enak ya. begitu. Kalau boleh tahu Pak Adrianto, keseharian dari putra Bapak ini seperti apa ya Pak? Sehari-harinya, di sekolahnya? Kalau keseharian menurut teman-temannya almarhum, dia sangat membela dalam artian sangat care ke teman-temannya dan soliditasnya sangat tinggi. Dan sampai teman-temannya pun sangat kehilangan, sampai pun dari kami mengadakan tahlilan di rumah di hari ketiga pun teman-temannya pun sampai penuh dan sampai tidur harian di rumah untuk mereka merasa kehilangan sekali. Nah, yang kedua, almarhum ini salah satu aktif di sepak bola karena dia sempat mengikuti lomba-lomba usia U12 dan ikut IJSL waktu itu. Dan karena ada pandemi, dia sempat berhenti dulu, tapi sempat juga ikut lomba-lomba yang diadakan di Kota Sukabumi. Oke. Iya. Oke, banyak kegiatan yang positif tentu dilakukan Betul, oleh iya. almarhum. Pak Adrianto, tadi Anda betul. sampaikan, jadi sebenarnya pengawasannya sudah cukup ketat Mbak, gitu. Sudah mengantisipasi berbagai hal gitu ya Pak Adrianto. Betul. Sudah memberi batasan waktu Iya. 1 jam, harus sampai rumah karena Iya. berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Tapi kemudian Pak Adrianto harus mengetahui
1 jam kemudian justru kabar duka. Pada saat itu Pak Adrianto, apa yang ada di benak Pak Adrianto pada saat melihat kondisi anak Anda di rumah sakit? Kalau melihat kondisi anak saya di rumah sakit, kondisi sudah kritis, Mbak, kritis sekali. Karena apa yang dilakukan oleh para tersangka ini sudah di luar akal sehat saya sebagai orang tua. Begitu sadis, lebih daripada binatang kalau kami menyebutnya. Karena setelah kejadian itu kami melihat sendiri videonya itu di saat anak sudah dibacok dan sempat kami mendapatkan informasi anak ini perutnya itu sampai diinjak-injak, Mbak. Dan di saat akhir hayatnya almarhum sempat 3 bahasa yang anak almarhum ini sampaikan ke saya. Ayah sakit sambil megang perut yang dia pegang bukan luka di kepala atau tangan. Jadi dia masih sempat mengucapkan ayah sakit, ayah sakit, dan ayah sakit. Itu yang membuat kami sampai saat ini tidak menerima. Sebegitu kejamnya para anak-anak ini yang telah membacok anak kami, Mbak. Baik, Pak Adrianto. Semoga Pak Adrianto keluarga diberikan kekuatan ya Pak ya. Dan juga kesabaran Pak. Kita turut sekali lagi berduka. Dan pelaku bisa diganjar ya dengan hukuman yang memang proses hukum masih berlaku. berjalan ya. Mbak, saya ke Mbak Vera seperti ini sih Mbak. Memang sudah ditangani, hukum sudah masuk di sini ya begitu. Efek jera diharapkan mungkin bisa tercapai gitu. Tapi kalau bicara soal psikologik anak yang melakukan ini, tadi seorang ayah sampai nggak tega menceritakan secara detail seperti itu. Saya mungkin menyimpulkannya ini kerusakan total dari psikologis ya. Sampai, aduh Mbak, saya nggak tega juga mengulang lagi ceritanya si Bapak tadi. Menginjak, bertubi-tubi membacok, dan lain sebagainya Mbak. Ini udah kerusakan parah gitu loh Mbak dari seorang pelaku yang notabene masih anak gitu. Ini bisa sembuh, bisa pulih nggak sih? Aduh, ya usianya kan masih belasan ya. Masih belasan. Perjalanan masih panjang. Anything can happen gitu ya. Jadi selalu kita tempatkan harapan terbaik lah gitu ya, bahwa ini bisa pulih, bisa baik-baik saja, tidak mengulangi, dan lebih-lebih kalau saya sih berharapnya tidak ditiru oleh anak-anak yang lain. Ya, gitu. stop lah. Penyembuhan psikologisnya itu loh Mbak. Nah kan jadi pendampingannya harus kontinu gitu ya, pendampingannya harus kontinu gini, ketika peristiwa ini terjadi, ini kita bicara remaja pada umumnya ya, gitu ya, kita lihat dari sisi perkembangan otaknya. Gitu. Jadi di bagian otak kita itu ada bagian namanya prefrontal cortex. Jadi letaknya tuh di belakang dahi kita persis di sini. Nah, bagian ini membantu kita untuk mengambil keputusan, menentukan mana yang baik dan buruk, dan memikirkan konsekuensi jauh ke depan. Itu ya. Nah, tapi bagian ini baru bisa berfungsi optimal di usia 20 tahunan. Sebelum itu perilaku, keputusan itu lebih didominasi oleh emosi. Ada nama bagiannya amigdala. Jadi begitu kita ada yang kesentil, misalnya ada yang mengejek gitu ya, itu amigdalanya yang langsung hijack. Itu mengapa remaja masih labil ya Mbak emosionalnya? Ya, di hijack tuh si prefrontal cortexnya karena masih lemah kan, belum berfungsi optimal. Jadi udah dia ngikutin emosinya aja. Nah, itu remaja secara natural, secara perkembangannya memang kayak gitu. Tapi di tengah proses itu bisa ada orang-orang yang hadir untuk mengajarkan anak ini bagaimana kalau kamu lagi emosi, tenangkan diri dulu, turun dulu, karena begitu si emosinya ini turun, si prefrontal cortexnya masih bisa kok diajak berdiskusi, diajak bernegosiasi, diajak melihat pilihan apa sih, tindakan apa sih yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu nggak suka sama si teman kamu itu gitu ya, kamu marah nih gitu, tapi pilihan tindakannya apa? Nah itu yang kita bisa bahas sama anak, duduk bareng gitu ya, kalaupun ada orang yang bisa seperti itu, ini bisa siapapun ya. Bisa orang tua, bisa guru gitu ya, bisa kakak, bisa lingkungan masyarakat yang melihat anak ini tiba-tiba aku bawa senjata tajam, di stop gitu ya, diajak bicara. Nah itu kayak tindakannya sudah perlu yang
bermacam-macam. Iya, bisa siapapun gitu. Oke, itu tadi ya, pengawasan pendampingan yang penting nomor 1. Terima kasih banyak Mbak Vera. Mbak Vera, Untuk Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih banyak Terima sudah mencerahkan kita kasih. semua. Pak Adrianto, sekali lagi kami turut berduka, tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Pak Adrianto dan juga keluarga. Semoga diberikan kekuatan. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Pak Adrianto, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.